kali ini kita akan bahas penerapan gaya Loren. Nah, mengenai arah gaya Loren, dapat kita gunakan kaidah tangan kanan seperti pada gambar tersebut, ya, dengan simbol I, B, dan F. Nah, dengan arahnya masing-masing, untuk jempol itu arus listrik, kemudian untuk telunjuk itu medan magnet, sedangkan untuk jari tengah itu adalah gaya Loren. Nah, rumus yang digunakan pada penghitungan besarnya gaya Loren, F sama dengan B dikali I dikali L, di mana F itu adalah gaya Loren, satuannya Newton, dengan simbol satuan N, lalu B adalah medan magnet dengan satuan Tesla, simbolnya T, kemudian I adalah kuat arus dengan satuan ampere, simbol satuan adalah A, dan L adalah panjang kawat dengan satuan meter, simbol satuannya adalah M. Yuk kita coba menghitung besar gaya Loren. Sebuah kawat penghantar memiliki panjang 12 meter, tegak lurus berada dalam sebuah medan magnet sebesar 90 Tesla. Jika kuat arus listrik yang mengalir pada kawat sebesar 0,02 miliampere, berapakah besar gaya Lorennya? Nah, baiklah, kita bahas. Yang pertama, kita harus menulis yang diketahui dari soal itu. Yang pertama adalah panjang kawat 12 meter, lalu kemudian besar medan magnetnya 90 Tesla, lalu kemudian kuat arusnya adalah 0,02 miliampere. Nah, ini masih belum standar ya. Tadi standarnya adalah ampere. Maka kita konversikan menjadi ampere, yaitu caranya 0,02 dibagi 1000, karena itu tadi miliampere ya, Nak, ya. Nah, sama dengan 0,00002 ampere. Atau kalau kita mau buat bilangan berpangkat sama dengan 2 kali 10 pangkat min 5 ampere. Nah, yang ditanya tadi adalah besarnya gaya Loren, simbolnya F. Jadi, kita gunakan rumus F sama dengan B dikali I dikali L. Nah, kita masukkan nilainya masing-masing sesuai dengan yang diketahui. B kita ganti dengan angka 90 Tesla, I kita ganti dengan angka 2 kali 10 pangkat min 5 ampere, L kita ganti dengan angka 12 meter. Nah, kita kalikan satu persatu, ya. Nah, kita lihat, kita kalikan dulu 2 dikali 12, ya, sama dengan 24. Maka kita tuliskan F sama dengan 90 Tesla dikali 24 kali 10 pangkat min 5 ampere meter. Nah, lalu sekarang kita kalikan 90 dikali 24. Hasilnya adalah 2160. Nah, 10 pangkat min 5 tetap kita tuliskan. Satuannya menjadi Tesla ampere meter. Nah, dengan kata lain, ini dapat kita sederhanakan. F atau gaya Lorennya sama dengan 216 kali 10 pangkat min 4 Tesla ampere meter. Kalau mau kita tulis dalam bilangan desimal, itu sama dengan 0,0216 Tesla ampere meter. Nah, besar gaya Loren tadi satuannya adalah Newton, maka bisa kita ganti satuannya dengan Newton, ya, sama dengan 0,0216 Newton, atau kalau mau dibuat bilangan berpangkat adalah 216 kali 10 pangkat min 4 Newton. Selesai sudah, kita dapatkan hasilnya. Contoh berikutnya adalah gaya Loren yang dialami sebuah kawat penghantar yang panjangnya 5 meter adalah 1 Newton dan arus yang mengalir pada kawat sebesar 2 miliampere. Berapakah besar medan magnet yang dialami kawat penghantar tersebut?
Nah, sama saja seperti tadi ya, kita tulis dulu yang diketahui dari soal itu. Yang pertama adalah panjang kawat 5 meter, lalu besar gaya 1 Newton, lalu kemudian kuat arusnya I sama dengan 2 miliampere. Nah, itu belum standar ya. Maka kita konversikan menjadi ampere, yaitu 2 dibagi 1000. Sekali lagi 1000 itu karena dia tadi masih miliampere. Maka hasilnya adalah 0,002 ampere. Atau kalau mau dibuat bilangan berpangkat, 2 kali 10 pangkat min 3 ampere. Nah, yang ditanya tadi adalah medan magnetnya, simbolnya adalah B. Kita gunakan rumus yang sama, F sama dengan B dikali I dikali L. Nah, kita gantikan simbol-simbol tadi dengan angka yang sudah ada. F 1 Newton, B itu yang ditanya, kita tuliskan B. Lalu kemudian I, 2 kali 10 pangkat min 3 ampere, sedangkan L sama dengan 5 meter. Itu kita tuliskan lengkap sudah. Nah, kita kalikan dulu angka yang ada. 2 dikali 5 sama dengan 10. Ya. Maka seperti itu. Nah, kita sederhanakan angka tadi 10 kali 10 pangkat min 3. Hasilnya adalah 10 pangkat min 2 ampere meter. Nah, yang mau kita cari adalah B-nya tadi. Ya. Maka kita balikkan rumusnya menjadi 1 Newton dibagi 0,01 ampere meter. Nah, ini berasal dari 10 pangkat min 2 ampere meter itu. Ya, kita jadikan bilangan desimal. Maka hasilnya adalah B sama dengan 100 Newton ampere meter. Atau dengan kata lain, satuan dari medan magnet tadi adalah Tesla. Maka hasilnya 100 Tesla. Atau dibuat bilangan berpangkat 10 pangkat 2 Tesla. Nah, semoga ini mudah kalian cerna. Ya. Nah, contoh soal berikutnya untuk menentukan arah gaya Lorentz. Ya. Di sini ditanyakan kemanakah arah gaya Lorentz jika arah arus ke sumbu Z dan arah medan magnet ke sumbu Y. Nah, ini berarti berkaitan dengan garis ya. Ingat di pelajaran matematika itu kalau mau membuat sebuah grafik itu ada garis Y dan ada garis X. Sama, kita akan gunakan seperti itu. Kita buat garis secara vertikal itu sebagai sumbu Y, tadi dikatakan di soal itu ya, bahwa Y adalah arah medan magnet. Lalu kita buat garis sumbu X. Nah, seperti di matematika kan? Sama seperti itu ya. Nah, lalu dikatakan tadi di soal ada arusnya ke sumbu Z, maka kita buat garisnya. Ini arah arusnya ya, buat arusnya sesuai dengan kaidah tangan kanan ya. Nah, bisa kalian coba sendiri dengan tangan kanan kalian. Maka kemanakah arah gaya Lorentz-nya? Gaya Lorentz itu ada di sumbu X. Maka kalau digambarkan menggunakan garis ya seperti itulah ya. Nah, contoh menentukan arah garis yang kedua adalah kemana arah gaya Lorentz jika arah arus ke sumbu min Y dan arah medan magnet ke sumbu X. Kita buat sekali lagi seperti tadi, yang vertikal adalah sumbu Y, ya, sebagai kuat arusnya, di situ di soal dikatakan, lalu kemudian yang sumbu X, ya, di situ dikatakan adalah arah medan magnetnya, X-nya positif, sedangkan yang tadi kuat arusnya dikatakan min Y, berarti dia arahnya ke bawah, ya, kuat arusnya. Nah, jadi di manakah gaya Lorentz-nya? Gaya Lorentz tersebut, coba kalian gunakan tangan kalian, ya, ini digambarkannya ada di bagian ini, ya, yaitu min Z, ya, kalau digambarkan dengan menggunakan garis. Nah, mudah-mudahan di sini kalian paham bagaimana cara menggambar dan menentukan arah gaya Lorentz serta menghitung besar nilai gaya Lorentz tersebut. Thank you.
for watching my video. Good luck and go healthy.